Hai Crash Troopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Sejak kecil kita sudah dikenalkan dengan berbagai macam olahraga, bahkan sampai 12 tahun pendidikan formal ada mata pelajaran olahraga di tiap minggunya. Tapi apakah kalian mengetahui olahraga-olahraga ini? Nah, berikut ini ada beberapa olahraga tak biasa yang bisa bikin kalian ngakak sampai geleng-geleng kepala deh. Sepak bola adalah cabang olahraga yang dimainkan menggunakan bola dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia, guys. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang di atas rumput atau rumput sintetis. Namun yang ini berbeda, yang menampilkan sejumlah pria melakukan permainan bola di atas sebuah bukit. Tuan rumah Johan Golden dan Henrik Elfstad mengumpulkan pemain dari tim nasional Norwegia yang bermain di Piala Dunia pada tahun 1994 lalu dan tim kejuaraan Eropa pada tahun 2000. Permainan tak biasa ini terlihat sangat menarik, membutuhkan usaha ekstra untuk mempertahankan bola agar tidak turun ke bawah bukit, sekaligus membuat pemainnya berlari mengejar bola dengan medan yang menanjak. Tirano! Ya, op! Head up! Permainan dimenangkan oleh tim nasional Norwegia pada kejuaraan Eropa tahun 2000 dengan skor akhir 4-3. Untuk para penggemar novel fiktif Harry Potter, istilah olahraga Quidditch pastilah bukan hal yang asing. Ini karena memang Quidditch merupakan olahraga yang kita banyak kenal mulai dari kemunculan novel dan film Harry Potter. Tentu saja dapat dikatakan bahwa permainan olahraga ini diciptakan oleh J.K. Rowling melalui buku-buku novelnya sebelum akhirnya dibuat film. Sejak kemunculannya secara nyata pada tahun 2005, Quidditch bukan menjadi olahraga yang fiktif lagi, dan bahkan telah ada Piala Dunia untuk olahraga ini. Quidditch adalah sebuah olahraga atau permainan yang mengharuskan pemainnya memiliki sapu terbang, guys. Walaupun sebenarnya sapu terbang tidak benar-benar bisa terbang. Permainan ini terdiri dari dua tim pemain sapu terbang, yakni 3 orang chaser, 2 orang beater, seorang seeker, dan seorang keeper. Pertandingan Quidditch berlangsung selama 90 menit. Apabila hingga waktu selesai snitch belum terpecahkan, tim yang mencetak skor quaffle terbanyak akan memenangkan pertandingan. Burung unta atau ostrich adalah keluarga burung berkaki panjang yang berasal dari Afrika. Burung unta adalah burung terbesar dengan tinggi 2,5 meter dan berat badan 100 hingga 120 kg. Meskipun terlihat ramping, namun kekuatan burung unta ini cukup hebat loh. Mereka juga dikenal sebagai pelari cepat. Layaknya sebuah kendaraan bermesin tangguh, burung unta dapat berlari dengan kecepatan 50 hingga 70 km per jam. Kaki panjangnya dijadikan tumpuan untuk berlari, sedangkan sayap burung unta adalah alat kemudi terbaiknya. Oleh karena itulah, ada sebuah olahraga di mana orang saling berlomba di atas punggung burung unta. Balap burung unta biasa terjadi di Afrika Selatan dan di Amerika Serikat, khususnya di Chandler, Arizona. Tidak jarang beberapa penunggang jatuh ke tanah atau jika burung menjadi sangat tidak nyaman, sehingga ia mencoba untuk keluar dari cengkeraman si joki. Good start for flamethrowing ostrich at the inside. Attaboy toys coming on. Stop shop. Tidur adalah proses istirahat bagi semua makhluk hidup dan bahkan ini sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Ketika kita tidur, daya tanggap pasti akan berkurang karena beberapa organ ada yang beristirahat. Faktanya, manusia hampir menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur dan beristirahat. Namun, bagaimana jadinya jika tidur dijadikan sebuah kompetisi? Ada sebuah kompetisi yang diadakan di Madrid, Spanyol, di mana kontestan diharuskan tidur nyenyak secepat mungkin untuk menang. Kompetisi tingkat nasional ini dikenal sebagai kejuaraan Siesta Nasional.
Kontestan dinilai berdasarkan kemampuan untuk tidur secepat mungkin dan juga kecepatan yang dibutuhkan untuk segera terlelap, mendengkur, dan postur tidur. Seperti yang dikutip dari hits.com, sang pemenang akan membawa hadiah uang tunai sebesar 17 juta rupiah, tetapi ada sisi kesulitannya nih. Kompetisi ini diadakan di pusat perbelanjaan yang sibuk sehingga tidak semudah kedengarannya. Snorkeling adalah kegiatan berenang di permukaan air yang tidak terlalu dalam dengan alat seperti kacamata selam, kaki katak, dan juga snorkel. Kegiatan ini disebut juga penyelaman dangkal. Jika biasanya melakukan snorkeling untuk melihat keindahan biota laut, namun hal berbeda yang dilakukan oleh orang-orang di Wales ini. Orang-orang memakai kacamata, kaki katak, dan snorkel, lalu bersiap untuk snorkeling. Namun mereka melakukannya di rawa, guys. Mereka balapan satu sama lain di sepanjang parit 120 kaki yang dipenuhi lumpur. Olahraga kota kecil ini kini telah berkembang menjadi kontes tahunan yang diikuti oleh ratusan perenang pemberani dari seluruh dunia. Kegiatan ini diadakan setiap tahun dengan para peserta yang datang dari seluruh dunia dan mengumpulkan banyak uang untuk amal. Kayak merupakan jenis olahraga akuatik yang termasuk dalam olahraga dayung. Media yang digunakan dalam olahraga kayak adalah perahu dengan bagian dek tertutup untuk mencegah masuknya air ke dalam perahu. Windsor Pumpkin Regatta adalah perlombaan air tahunan yang diadakan pada bulan Oktober di Danau Pesakuit di Windsor, Nova Scotia. Jarak tempuhnya sepanjang setengah mil. Perlombaan ini menampilkan labu raksasa berwarna cerah sebagai satu-satunya alat pelampung. Perlombaan ini dicetuskan pada tahun 1999. Perlombaan tersebut memperoleh ketenaran pada tahun 2005 ketika Martha Stewart yang merupakan pebisnis sukses Amerika mengumumkan niatnya untuk berpartisipasi. Beberapa peserta selebriti lainnya telah berlomba, terutama anggota parlemen lokal Scott Brison yang telah tampil beberapa kali di perlombaan. Pencahar adalah golongan obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi sembelit atau konstipasi. Efek yang ditimbulkan obat pencahar adalah sakit perut, sering buang gas, dan tentunya buang air yang tak tertahankan. Dengan efek samping yang tidak mengenakan, tentu kita akan menunda meminumnya jika memang sangat dibutuhkan apabila bertepatan dengan kegiatan lain yang harus dilakukan. Sekelompok pria yang tergabung dalam sebuah acara talk show di Norwegia ini melakukan aksi unik. Mereka makan makanan yang berat dan berminyak, lalu minum obat pencahar. Kemudian mereka bermain sepak bola. Untungnya ada kamar mandi yang dipasang di sepanjang lapangan. Bahkan wasit ikut serta dalam tindakan pencahar. Selama permainan, pemain diizinkan untuk pergi ke toilet, tetapi permainan tidak pernah berhenti. Men hva faen som skjer? Det er jo et eller annet gærent her nå. Det er til gjengjeld den ekte fotballspilleren da, Mats Hansen. Og Hansen skårer! Maraton diperlombakan dalam berbagai ajang olahraga, baik level nasional maupun internasional. Maraton juga menjadi salah satu cabang olahraga atletik yang dipertandingkan dalam Olimpiade. Dalam event maraton yang terbuka untuk umum, pesertanya bisa mencapai puluhan ribu pelari. Pelari yang dimaksud tentunya manusia ya, baik itu pria atau bahkan wanita. Namun bagaimana jika ada perlombaan maraton yang pesertanya adalah manusia melawan kuda? Lomba ini ternyata telah ada sejak tahun 1980 di Wales. Berawal dari dua orang pria yang berdebat antara manusia dan kuda mana yang lebih cepat. Akhirnya diputuskanlah untuk diadakan lomba maraton antara manusia dan kuda. Lomba lari ini melintasi lahan pertandingan jalan setapak, jalur di tengah hutan dan ladang. Seperti yang dikutip dari laman suar.grid.id, ternyata manusia perlu waktu 25 tahun untuk akhirnya dapat mengalahkan kuda dalam lomba lari sejauh 22 mil yakni pada tahun 2004 lalu. Dan itu adalah satu-satunya perlombaan manusia versus kuda yang dimenangkan oleh manusia.